Bagaimana cara bahagia Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak tahu dan tidak boleh tanya. Kenapa? Karena sahabat di zaman dahulu mulai dari awal lagi Pak. Dah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah SAW. Ya, coba ringkasan lagi ya. Ada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan niat setiap hari, dan kita harus melakukan niat setiap hari, dan sahabat dan orang-orang salih melakukan niat setiap hari. Apa itu? Istighfar dan taubat. Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar dan taubat lebih dari 70 kali. Nabi SAW istighfar dan taubat 100 kali. Kita bilang Allah Subhanahu wa taala suka orang yang melakukan taubat, yang bertaubat dan beristighfar. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala bahagia dengan taubat hambanya. Kita bilang tadi ada banyak sifat untuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan dalam sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita muamalah melakukan sama sifat-sifat Allah itu. Kalau sifat itu sudah tetap dalam Al-Quran, ada ghadiballahu alaihim, yani Allah Subhanahu wa taala marah. Itu dalam Al-Quran. Kita bilang marah itu bukan sifat Allah, tidak boleh. Karena sudah ada dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan untuk kita kalau Allah Subhanahu wa taala marah. Marah Allah Subhanahu wa taala itu apakah seperti manusia? Sudah tentu tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada seperti Allah Subhanahu wa taala. Cara marah Allah itu bagaimana? Kita tidak boleh tanya, kita tidak tahu dan tidak boleh tanya. Kenapa tidak boleh tanya? Karena sahabat di zaman Nabi SAW sudah baca Al-Quran. Tidak ada satu kali waktu Nabi SAW membaca Al-Quran wa ghadiballahu alaihim, ya Allah marah ya Rasulullah. Iya. Bagaimana cara marahnya? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Karena mereka sudah tahu Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu sepertinya. Dalam sunnat Nabi SAW, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi." Allah Subhanahu wa taala bahagia dengan taubat hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bahagia. Bahagia seperti kita kalau kita nikah, dapat anak, dapat uang. Cara bahagia kita seperti itu bisa nampak jelas. Bahagia Allah Subhanahu wa taala seperti kita? Sudah tentu tidak. Kebahagiaan Allah beda sama manusia. Caranya bagaimana? Kita tidak tahu juga dan tidak boleh tanya. Allah Subhanahu wa taala ketawa. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Fadhahika Allah." Allah Subhanahu wa taala ketawa. Apakah ketawa Allah seperti ketawa kita? Sudah tentu tidak. Caranya bagaimana? Kita tidak tahu dan tidak boleh tanya. Tapi sudah ada, kita beriman dengan ini saja. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Wa yabqa wajhu rabbik." Allah Subhanahu wa taala punya wajah. Kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wajah Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Apakah seperti manusia? Sudah tentu tidak. Tidak seperti manusia. Wajah Allah bagaimana? Kita tidak tahu dan tidak boleh tanya. Allah Subhanahu wa taala punya jari. Al-qulubu baina isba'aini min asabi'ir rahman. Hadis sahih Nabi SAW bersabda, hati manusia itu di antara dua jari dari jari-jari Allah. Jari Allah Subhanahu wa taala itu seperti jari manusia? Sudah tentu tidak. Caranya bagaimana? Nabi SAW tidak jelaskan untuk kita. Nabi SAW tidak bersabda ini dan Allah tidak berfirman ini. Jadi kita percaya enggak kalau ada jari untuk Allah? Kita percaya. Seperti manusia? Tidak. Bagaimana? Kita tidak tahu. Apakah boleh tanya? Tidak boleh tanya. Kita aja diam. Ya, sudah ada jari, kita percaya. Allah Subhanahu wa taala punya kaki. Yauma yukshafu an saqi wa yad'una ila sujud. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tunjuk kakinya, orang muslim sujud untuk kaki Allah ketika lihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tafsir ayat, "Yauma naqulu li jahannam hal imtalat." Ingatlah waktu kita berfirman kepada neraka Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Allah Subhanahu wa taala tanya neraka Jahannam, sudah penuh belum? Neraka menjawab, belum lagi ya Allah. Masih mau orang kafir, masih mau orang munafik,
masih mau orang berdosa, Allah Subhanahu wa taala letak kakinya dalam neraka. Sampai neraka tidak tahan kaki Allah, dia bilang, qad imtala, ya sudah cukup, saya sudah penuh. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala punya kaki. Kaki Allah Subhanahu wa taala seperti kaki kita? Sudah tentu tidak. Bagaimana kaki Allah kita tidak tahu. Apakah boleh tanya? Tidak boleh. Jadi kita percaya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti Allah Subhanahu wa taala beritahu kita. Tidak ngomong bagaimana, tidak ngomong seperti manusia, seperti Imam Malik rahimahullah berkata, contohnya istiwa, al-istiwa ma'lum. Istiwa itu sudah Nabi SAW beritahu kita. Wal kaifu majhul, caranya bagaimana kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajib, iman dengan urusan itu wajib. Was su'alu anhu bid'ah, bertanya tentang urusan itu adalah bid'ah. Tidak boleh tanya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala tidak beritahu kita, tapi Allah Subhanahu wa taala beritahu kita bahwa tidak ada sesuatu seperti Allah Subhanahu wa taala. Kita muamalah sama Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Allah seperti itu. Wajah Allah, tangan Allah, jari Allah, kaki Allah, mata Allah. Semua ini dalam sunnat ada. Marah Allah, bahagia Allah, ketawa Allah, semua itu ada. Tapi kita diam, tidak boleh jelaskan atau ngobrol tentang urusan ini. Seperti siapa? Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, bagaimana Allah Subhanahu wa taala marah? Caranya bagaimana?" Tak ada. Yauma yukshafu an saq. Ya Jibril, kamu beritahu saya bahwa Allah punya kaki. Kaki Allah bagaimana? Tidak tanya. Nabi sendiri tidak tanya. Setelah itu, kalau Nabi SAW tidak beritahu sahabat apa-apa tentang urusan itu, sahabat tidak tanya juga. Ya Rasulullah, bagaimana mata Allah? Mereka tidak tanya. Tapi mereka percaya saja dan diam saja. Allah Subhanahu wa taala di mana? Allah Subhanahu wa taala di langit. Dalam Al-Quran, amintum man fis sama, 2 ayat di surat Al-Mulk. Nabi SAW ketika tanya perempuan, aina Allah? Di langit. Tidak ada orang, ya Rasulullah, di langit itu bagaimana? Langit yang mana? Bagaimana kalau Allah SWT di langit? Jadi Allah punya tempat, tidak usah semua ini. Allah di langit, sudah diam. Seperti itu aja kita terima sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis yang kita membaca tadi, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi." Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia. Allah Subhanahu wa taala bahagia dengan taubat hambanya lebih dari apa? Lebih dari satu orang di padang pasir. Coba bayangkan, ada orang di padang pasir, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tapi dia punya ada makanan dan minuman di atas untanya. Tiba-tiba sudah tidak ada toko, tidak ada orang, tidak ada restoran, tidak ada manusia. Tiba-tiba hilang untanya. Unta itu lari, hilang. Dia jadi sendiri di padang pasir. Bahagia enggak kalau seperti ini? Bahagia apa? Tak ada bahagia sama sekali, akan meninggal. Sampai dia sudah rasa tidak bisa selamat. Sudah lihat dirinya di padang pasir, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Dia sudah pasti kalau dia akan meninggal. Dia cari pohon, contohnya baring di bawah pohon. Tunggu apa? Nabi SAW bersabda, "Yantazirul maut." Ya Allah, tunggu kematian. Dia tidak tunggu apa-apa lagi. Tidak ada harapan di padang pasir. Apa mungkin jadi di padang pasir? Paling yang mungkin datang untuk dia singa, kan? Yang mungkin datang untuk dia apa? Ular, kalajengking, serigala. Itu aja yang mungkin datang di padang pasir, kan? Ada apa yang mungkin datang untuk dia lagi? Tidak ada apa-apa. Air pun tidak ada, semuanya tidak ada. Dia tunggu. Nabi SAW bersabda, "Yantazirul maut." Dia tunggu meninggal. Waktu dia baring, letak kepalanya atas bumi seperti itu, dia ngantuk sedikit atau capek atau apa, tutup matanya, tiba-tiba buka matanya, sebelah kepalanya ada untanya. Bagaimana perasaannya? Sudah orang di antaranya dan meninggal mungkin paling 1 hari 2 hari sampai tidak makan tidak minum sudah meninggal. Tiba-tiba unta yang atasnya ada makanan, atasnya ada minuman, dia bisa naik unta itu sampai tempat yang dia mau. Tiba-tiba semua ini pulang.
Bagaimana kebahagiaan niat? Untuk kita rasa bagaimana kebahagiaan niat, bayangkan diri sendiri tempat seperti itu. Tidak ada orang. Sekarang kita duduk di atas kursi sama teman, ada AC, ya mungkin paling puasa sampai maghrib ya, makan minum nanti macam-macam, kan? Tidak rasa itu. Tapi kalau betul-betul bayangkan, ya Allah di padang pasir, tidak ada orang, tidak ada mobil, tidak ada motor apa-apa, bagaimana perasaannya? Tiba-tiba sebelahnya unta, ada makanan, ada minuman, semuanya. Nabi SAW tunjuk untuk kita perasaan orang itu. Tunjuk untuk kita, karena Nabi SAW kalau ngomong untuk sahabat, mereka seperti bayangkan, seperti melihat, bukan bayangkan, seperti mereka lihat dengan mata mereka sendiri. Karena itu Nabi SAW jelaskan untuk kita bagaimana perasaan orang itu. Dia bahagia sekali. Bahagia sekali sampai dia orang Muslim. Sampai dia bilang apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku. Dia ngomong untuk Allah ini. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ulangi lagi, mungkin tak faham ya, tak fokus. Dia tidak ngomong ya Allah engkau Tuhanku, aku hambamu. Tidak, terbalik. Ya Allah, sesungguhnya engkau ini adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kenapa dia ngomong ini? Dia, Nabi SAW jelaskan, akhta'a min syiddatil farah. Dia salah karena terlalu bahagia sampai tidak fokus dia mau apa. Dia mau syukur kepada Allah. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Dia mau ini. Tapi terbalik, dia tidak percaya. Orang sudah sebentar lagi meninggal, sebentar lagi hilang dunia ini. Tiba-tiba lihat kehidupan balik lagi. Ya Allah, saya tak percaya. Sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah hambamu ya Allah. Sesungguhnya kamu adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Nabi SAW bersabda, akhta'a min syiddatil farah. Ya, kita ceritakan ini untuk apa? Jangan lupa, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih bahagia kalau orang bertaubat kepadanya daripada orang itu. Kita coba bayangkan, tanya diri, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala perlu kita? Allah butuh kita? Allah perlu ibadah kita? Kenapa tak jawab? Tidak kan? Allah tidak perlu. Allah Subhanahu wa ta'ala perlu makanan dari kita? Perlu minuman? Perlu apa-apa dari kita? Allah tidak perlu apa-apa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih bahagia dari orang itu kalau orang taubat. Ulama berkata, itu aja cukup buat orang istighfar dan taubat. Ya, hadis itu kalau tidak ada kecuali buat Allah Subhanahu wa ta'ala bahagia seperti itu. Dan kita bayangkan, ya Allah, Allah sekarang bahagia kalau kita istighfar dan taubat. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu kita. Itu amalan yang luar biasa, taubat dan istighfar. Cerita-cerita taubat banyak dan luar biasa. Bagaimana kalau orang buat dosa besar? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosanya? Sudah tentu. Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni semua dosa. Membunuh orang itu dosa yang sangat besar. Nabi SAW beri kita contoh untuk orang yang membuat dosa dan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosanya. Nabi SAW bersabda, ada di zaman yang sebelum kita, umat-umat yang sebelum kalian, ada orang membunuh 99 orang. Yang membunuh orang 99 orang. Jumlahnya 99 orang. Bukan 9 semut, bukan 9 ayam, bukan 99 orang manusia. Itu bagaimana ya? Kalau orang nabrak orang aja di jalan, tidak mati atau apa, tapi sakit seperti itu mungkin bertahun-tahun. Ya Allah, kenapa saya tidak jaga waktu saya di jalan? Kalau orang naik motor aja bunuh kucing, atau pernah ada di sini yang bunuh kucing waktu nitik? Mungkin pasti ada. Bagaimana mungkin kehidupannya semuanya? Ya Allah, saya pernah bunuh kucing, saya tidak sengaja. Kucing aja. Bagaimana kalau bunuh 99 orang dengan cara sengaja? Setelah dia bunuh 99 orang, dia sesal. Rasa, gimana saya bunuh? Tapi dia orang Muslim.
Bagaimana saya membunuh 99 orang? Dia beri untuk orang abid. Abid itu yang buat ibadah. Yani buat ibadah kepada Allah tapi tanpa ilmu. Karena itu kenapa ilmu itu penting? Orang bisa belajar ilmu, kalau belajar ilmu bisa buat amalan kecil, pahalanya besar. Tapi orang kalau buat amalan tanpa ilmu, buat amalan banyak sekali, tapi mungkin tidak ada pahala sama sekali karena tidak sesuai sunnah. Contoh ya, ada orang setelah Isya duduk di rumahnya sama jamaah atau sendiri atau apa, satu malam dari Isya sampai subuh Allah 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 Allah. Itu zikir, dalam kemalannya itu zikir dari Isya sampai subuh. Ada satu orang sebelum tidur dia salat 2 rakaat, kemudian dia tidur, kemudian bangun akhir malam salat 3 rakaat witir atau 1 rakaat, kemudian dia istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Istighfar sebelum salat subuh. Yang mana lebih bagus? Yang kedua itu kan? Yang salat 2 rakaat, bangun salat witir, istighfar. Kenapa? Karena semua ini ada dalam sunnah Nabi SAW. Tapi tidak ada satu kali Nabi SAW, satu kali pun Allah Allah, dan sama sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, wahai sahabat ini, kita baca Allah Allah itu 2 juta kali, 3 juta kali. Tidak pernah jadi. Tapi salat sunnah sama-sama pernah. Nabi SAW salat tahajud pernah, qiyamul lail pernah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa bil ashari hum yastaghfirun, ada. Tapi amalan yang Nabi SAW tidak buat, walaupun banyak sekali, tidak ada manfaat. Ini seperti ini orang abid, dia suka Allah, dia mau ibadah, tapi tidak ada ilmu. Ada orang datang untuk dia. Ini juga kita belajar dari kisah ini. Kalau kita tidak tahu sesuatu, jangan malu, ngomong Allahu a'lam. Itu aja yang lebih bagus. Kalau kita ngomong Allahu a'lam, tidak ada orang jalan di jalan, saya tanya ustaz itu tentang satu masalah, dia bilang Allahu a'lam, dia tidak tahu, dia kurang ilmu ya. Tidak ada yang ngomong seperti ini. Tapi kalau terbalik, itu yang aib. Orang ngomong sesuatu, jawab sesuatu yang tidak ada ilmu. Nanti kalau manusia tahu, dia salah ya, dia ambil itu dari mana ya, ambil ilmu itu dari mana, salah. Karena itu abid itu ketika ditanya oleh orang yang membunuh 99 orang itu, dia bilang saya membunuh 99 orang, apakah aku boleh taubat? Abid itu orang yang beribadat itu apa? Bodoh nih, 99 orang dan mau taubat, pergilah. Tak ada taubat untuk orang seperti engkau nih, pembunuh 99 orang. Kamu fikir ini simut kah? Pergi. Dia tak ngomong ini ya, saya aja tunjukkan aja cara mungkin seperti ini ya. Tak ada, kamu tak boleh taubat seperti itu. Kalau di zaman ini, mana ada taubat orang seperti kamu berdosa seperti ini. Orang itu buat apa? 99 itu tidak enak, jadi 100 aja. Nah, bunuhnya jadi 100. Kebutuhannya buat dia meninggal. Tapi coba kalau orang itu, saya tidak ngomong kalau ada ilmu, tapi kalau dia ngomong Allahu a'lam, saya tidak tahu. Kalau dia ngomong ini, mungkin dibunuh, mungkin enggak. Ya, kamu tak tahu ya, saya bunuh kamu aja. Dan mungkin ditinggal, ya sudah, saya cari orang lain. Tapi karena dia jawab seperti itu, tanpa ilmu, dia bilang, enggak lah, kamu tidak ada taubat. 99 orang dan mau taubat, tak boleh, ya dibunuh. Seperti juga di zaman Nabi SAW, di Khalid bin Walid dan sahabat berperang sama orang kafir. Kemudian ada satu orang di antara sahabat ada luka di kepalanya. Kan berperang itu mungkin kena pedang, kena macam-macam. Kepalanya ada luka, dibuka seperti itu. Kemudian dia tidur. Waktu bangun sudah ada janabah. Waktu dia tidur jadi janabah. Waktu bangun dia bertanya kepada sahabat, saya sudah janabah, apakah saya bisa tayammum? Tayammum aja karena saya ada luka di kepala saya. Khalid bin Walid berkata apa? Tidak boleh. Kamu harus mandi janabah. Orang itu mandi, mati, meninggal. Ketika pulang, ceritakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, fulan itu ada luka di kepalanya dan bangun ada janabah. Kemudian dia tanya, apakah saya boleh tayammum karena saya ada luka di kepala saya itu? Dan Khalid bin Walid menjawab, tak boleh, kamu harus mandi. Dia mandi kemudian meninggal.
Nabi SAW buat apa? Nabi SAW marah sekali. Marah. Dan Nabi SAW terus ngomong, qataluhu qatalahumullah. Qataluhu qatalahumullah. Mereka membunuh dia, semoga Allah membunuh mereka. Karena Nabi SAW marah aja saat itu, mereka membunuh dia, semoga Allah membunuh mereka. Qataluhu qatalahumullah. Obat orang yang jahil, yang tidak ada ilmu adalah bertanya. Orang yang tidak ada ilmu, jawabannya apa? Obatnya apa? Bertanya. Saya tak tahu bagaimana hukum ini. Tidak tahu hukum ini. Ada satu orang, contohnya bangun seperti ini, kisah seperti ini, tapi bukan sampai meninggal. Dia bangun waktu Ramadan, ada janabah. Dia sama istrinya tidur salat subuh, sudah azan. Setelah itu dia mau apa? Dia tanya orang jahil juga. Saya sudah ada janabah ini, bagaimana? Dah tak boleh puasa lah. Dia batal puasa hari itu. Makan minum. Kenapa? Karena jahil. Kalau dia tanya, jangan tanya teman di kerja, jangan tanya orang di jalan, jangan tanya, ya sudah orang itu pakai topi, pasti dia tahu tentang ilmu itu. Di musalla aja ada papa-papa yang contohnya imam atau apa, ya pasti dia ada ilmu. Tak boleh seperti itu. Hilangkan satu hari dari Ramadan karena dia tidak tanya. Nabi SAW bersabda, obat orang yang jahil adalah bertanya. Kalau dia tanya, dia akan dapat jawaban yang benar. Setelah itu, Nabi SAW beritahu kita, orang itu setelah bunuh orang 100, umur 100 itu jadi 100 orang ya. Tutup ya, enak ya 100. Kalau 99 tidak enak. Ya sudah 100, dia cari orang lain. Dia masih mau taubat itu. Syaitan kadang-kadang tutup pintu taubat ya. Kalau tutup pintu taubat ya, contohnya ada ta'aruf sama satu perempuan, ngobrol sama perempuan itu sesuatu yang haram. Tutup pintu ini, tiba-tiba ada satu perempuan lain. Tutup lagi, ada satu perempuan lain. Kalau seperti ini, terus tutup. Atau perempuan yang sama, ambil nombor lain untuk kacau dia. Tutup juga. Orang itu masih mau taubat. Dia pergi untuk satu orang tapi ulama. Dia bertanya ulama, saya membunuh 100 orang. Apakah saya boleh taubat? Kalau enggak, jadi 101 lagi. Dia bilang, siapa yang bisa halangi kamu di antara kamu dan taubat? Siapa yang bisa halangi kamu untuk taubat? Dia bilang, boleh. Boleh. Tapi ada beberapa syarat. Ini kita masuk di satu lagi, yaitu apa syarat-syarat taubat. Kita sebentar lagi insyaAllah kita ngomong apa syarat-syarat taubat. Dia suruhnya tinggalkan kotanya itu atau kampungnya. Kalau kamu mau taubat, tinggalkan kaummu itu, karena mereka orang-orang yang membuat dosa dan kamu bisa mudah buat dosa di tempat itu. Ya, contohnya orang tinggal di satu tempat yang sebelahnya kanan, sebelahnya kiri ada tempat judi. Bagaimana? Depannya ada rumah perempuan yang buat zina. Di kanan judi, kiri buat zina, depannya macam-macam. Ini semua kawasan seperti itu. Tapi dia mau jadi orang saleh. Bulan dari salat Isya ada orang main judi. Mau pergi salat subuh ada perempuan mabuk sebelah rumahnya yang tidak tutup auratnya. Balik dari salat ada perempuan lagi seperti itu. Bagaimana? Mau taubat harus tinggalkan tempat yang kamu ada itu. Dia tinggalkan tempatnya dan pergi untuk kota yang ada orang saleh yang melakukan amal saleh. Ulama bilang juga di sini, kalau orang contohnya di satu negara kafir dan dia sudah orang muslim, contohnya orang di Australia atau di Jepang atau di negara yang tidak bisa jadi muslim bagus itu, apa yang sebenarnya dia buat? Cari kota, cari negara, contohnya Malaysia, Indonesia, negara Arab, yang mana yang bisa ada Islam itu untuk dia belajar agamanya dan jauh dari tempat yang tidak belajar agamanya. Orang itu pergi ke tempat yang ulama suruhnya. Waktu dia di jalan, takdir Allah subhanahu wa ta'ala dia sudah meninggal. Meninggal waktu dia di jalan. Kita tahu ya, aqidah juga kita tahu, ada malaikat. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat dan malaikat azab.
Malaikat rahmat itu untuk orang saleh. Malaikat azab untuk orang yang membuat dosa dan orang kafir. Sebagaimana hal orang itu, malaikat datang. Kalau orang baik, orang saleh, malaikat rahmat turun. Seperti dalam hadis Nabi SAW yang panjang, hadis Al-Bara ibn Azib. Dan kalau dia buruk, malaikat azab turun. Keduanya turun. Biasa harus salah satu. Sekarang malaikat rahmat dan malaikat azab, keduanya turun. Malaikat azab bilang, dia tidak pernah buat sesuatu baik. Terus buat dosa saja. Bunuh 100 orang. Malaikat rahmat mau apa? Tapi dia sudah taubat. Dia datang untuk taubat. Malaikat azab bilang, belum. Masih. Baru keluar. Malaikat rahmat. Tapi sudah niatnya baik. Waktu mereka berdebat seperti itu, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan satu malaikat yang lain. Suruh mereka hitung jarak di antara orang itu dan kota yang ada dosa, dan orang itu dan kota yang ada orang-orang saleh dan orang baik, tempat taubat itu, kota taubat. Tapi Nabi SAW beritahu kita sesuatu ajaib, mu'jizah. Allah subhanahu wa ta'ala suruh kota yang ada dosa itu pergilah jauh, karena mungkin dia masih dekat kota yang ada dosa. Allah suruh kota itu anta ba'adi. Coba bayangkan rumah-rumah, sungai, rumah sakit, semuanya di kota itu bergerak. Mungkin orang di kota itu tidak rasa. Seperti kita juga, bumi itu gerak, kita tidak rasa. Tapi hakikatnya sudah gerak, karena Nabi SAW beritahu kita ini dah pasti jadi. Kota itu gerak jauh. Dan suruh kota baik itu dekat. Jadi orang ini di sini, ini tempat dosa lebih dekat, ini tempat taubat, jadi seperti ini. Subhanallah, luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala boleh, bisa buat orang itu yang dekat, tapi Allah subhanahu wa ta'ala gerakkan bumi untuk orang yang mau bertaubat kepadanya. Mereka akhirnya lihat dia lebih dekat untuk bumi taubat, malaikat rahmat yang ambilnya. Itu orang yang membunuh 100 orang. Bagaimana kalau dosa lebih atau kurang, Allah subhanahu wa ta'ala ampuni semua dosa juga. Karena itu kita semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kita di sisa Ramadan ini. Sudah 10 hari saja. 10 hari saja. Kan ingat, kali yang pertama baru 2 hari 3 hari. Kali yang kedua 10 hari atau 12 hari. Sekarang sudah 20 hari. Coba bayangkan, yang 19 sudah, malam 20 sudah masuk 10 hari yang terakhir. Ulama berkata 10 hari yang kedua lebih baik dari 10 hari yang pertama dalam bulan Ramadan. Dan 10 hari yang terakhir, yang ketiga, lebih baik dari 10 hari yang kedua. Paling bagus hari-hari dalam tahun 10 hari yang terakhir itu. Karena dalamnya ada Lailatul Qadr. Dan Lailatul Qadr, malam Lailatul Qadr itu ibadahnya lebih baik dari 1000 bulan, 84 tahun. Coba bayangkan kalau orang umurnya 60 tahun. Kalau dia tidur 8 jam, kadang-kadang lebih ya. Kalau tidur 8 jam, berarti dia tidur berapa tahun dari hidupnya? Di sini orang-orang universitas pasti pintar hitung kan? Kenapa semua diam? Ya, accounting di sana mana? 60 tahun, orang tidur setiap hari 8 jam. Jadi dari umurnya itu berapa tahun tidur? 20. Kerja 8 jam satu hari. Jadi hilang berapa tahun lagi? 20 juga. Tinggal 20 tahun. Ini kalau umurnya 60. Nikah, ngobrol sama istri, ngobrol sama anak, main sama anak, makan, minum, masuk kamar mandi. Semua ini berapa tahun? Mungkin 15, 17 tahun. Tinggal berapa tahun dari umurnya? Sisa umurnya berapa? 2 tahun, 3 tahun. Itu maksudnya salat. Dalam satu hari itu. Setiap salat paling berapa? 5 minit, 10 menit? 1 jam. 1 hari untuk salat. Akhirnya umurnya berapa? 2 tahun, 3 tahun dalam keadaan ibadah. Malah sekarang dalam keadaan ibadah juga guna HP. Kalau di khutbah Jumat, orang guna HP. Di salat, kalau salat tarawih, saya kadang-kadang lihat di antara 2 rakaat orang terus keluar, tidak tahan. Di antara 2 rakaat juga guna HP-nya. Subhanallah.
Takdir Allah, ada teman edit video saya waktu salat. Dia bilang, apa ni? Waktu tausiah kultum itu semuanya guna HP. Semuanya guna HP. Saya bilang, bukan kultum saja, khutbah Jumat lagi sekarang orang guna HP. Jadi keadaan ibadah juga. Tahun lalu saya i'tikaf dan semuanya banyak ustaz, banyak. Semuanya baring, malam ganjil lagi. Ada bapak-bapak yang tua aja, 60 tahun, 50 tahun duduk buka Al-Quran. Dan semua ustaz, ada yang sudah tidur, satu orang atau dua orang. Yang lain buat apa? Baring. Ustaz buat apa ya? Facebook sedikit. Facebook sedikit apa? Facebook sedikit, sama YouTube sedikit, sama ini sedikit, sudah hilang malam Lailatul Qadri. Mungkin ini Lailatul Qadr tapi dia tak sadar. Dah capek-capek mau tidur di masjid, tapi akhirnya tidak baca Quran, paling salat sedikit, salat juga ngantuk, salat juga tidak fokus, tidak khusyuk. Jadi Lailatul Qadr itu kesempatan untuk dapat 84 tahun ibadah. Malam ganjil lebih bagus semua malam, karena ada satu masalah yang pernah orang umum. Kadang-kadang di Indonesia malam ganjil, malam ginap di satu kota lain. Betul enggak? Betul kan? Malam ini 21, di sana malam 20. Atau terbalik, di sini 20, di sana 21. Jadi lebih bagus, dan malam Lailatul Qadar itu yang kita tahu satu malam aja kan? Karena itu sepatutnya kalau kita di Indonesia sini, ada orang di Amerika atau di Arab sudah lihat bulan, semua umat Islam puasa. Ini hukum puasa itu kapan? Bukan negara ini sudah, ini belum, ya jadi kita tunggu sampai lihat bulan. Tidak. Kalau sudah lihat bulan di satu negara, seluruh umat Islam puasa. Tapi bagaimana? Satu negara aja sendiri tidak sama. Tahu tahun ini bagaimana? Tapi tahun lalu bulan Ramadan tak tahu tahun ini samakah? Sama. Ada yang puasa, ada yang tak. Seperti itu. Malam ini 19, ada yang 20? Ada. Subhanallah. Tapi tahun lalu yang saya lihat itu banyak sekali. Ini enggak. Hari ini sudah Ramadan. Ini belum. Kemudian hari raya. Ada yang hari raya, ada yang masih puasa. Subhanallah. Ini satu negara. Dalam satu negara lagi. Bukan satu negara, kadang-kadang satu daerah ya. Mungkin di sini, contohnya di Semarang. Ada yang puasa, ada yang enggak. Ada yang hari raya, ada yang belum. Dan itu ada tahun lalu, saya ada salat hari raya. Kemudian orang ngomong, hari raya kita esok. Saya bilang, belum. Maaf, dia bilang, 2 hari lagi. Saya bilang, pemerintah ngomong esok. Karena itu, amannya di mana? Ikut siapa? Ikut jamaah ini, atau jamaah ini, atau jamaah ini. Karena di Indonesia itu, bukan puluhan, mungkin ratusan jamaah. Ratusan. Banyak sekali. Ini mau puasa, ini enggak. Solusinya apa? Ikut pemerintah. Sudah. Tapi pemerintah itu kadang-kadang tidak ikut yang benar. Ini bukan kerja kita. Karena Allah Subhanahu wa taala suruh kita ikut pemerintah. Ulil amri itu. Kalau kita ikut mereka bilang esok puasa, kita puasa. Tapi mereka salah, terserah mereka. Ini tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi malam Lailatul Qadar di bulan ini, ingat mungkin tidak ada kesempatan lagi. Saya tidak buat takut, tapi buat semangat. Mungkin tidak ada kesempatan lagi kecuali Ramadan ini. Kalau anda tidak ada dosa, jangan salat, tidur aja, silahkan istirahat. Tapi tidak ada seperti ini. Semua orang ada kurang, semua orang ada dosa, dan ini kesempatan. Anggap kesempatan itu yang terakhir di hidup kita. Mungkin kita tidak ada Ramadan lagi. Jadi sebelum malam itu, kalau perempuan paling bagus di rumahnya ya. Kalau lelaki, bagus masuk masjid, salat Isya, jangan keluar. Kalau ada satu masjid salat tahajud, tidak mau salat tarawih, enggak apa-apa. Masuk masjid, istirahat. Kemudian salat tahajud saja. Bisa salat tarawih dan tahajud silahkan. Tapi tidak salat witir 2 kali. Tidak. Witir 1 kali aja. Kalau salat witir awal salat, maksudnya salat tarawih, jangan salat witir di tahajud. Tapi kalau ada solusinya, ada. Contohnya sampai akhir rakaat yang terakhir itu bangun, lanjut. Pasti semua tahu ini, tambah 1 rakaat dan tahajud nanti dengan witir. Karena witir akhir malam lebih bagus. Ini kalau lelaki, kalau perempuan, yang mana lebih bagus? Apakah perempuan salat di masjid atau di rumah? Tergantung bagaimana. Kalau perempuan itu bisa di rumahnya,
salat, baca Quran, tahajud, khusyuk, tidak tidur. Ya, di rumah ni yang lebih bagus. Tapi ada perempuan bilang, tapi saya tahu diri, kalau sudah salat Isya, contohnya saya buat kerja sedikit, saya tidur, saya bangun salat subuh langsung ni untuk sahur saja. Tidak ada waktu untuk tahajud, untuk salat, untuk apa. Kalau ada tempat aman di masjid, tempat aman harus ya, aman. Dan aman fitnah. Jangan pergi dengan parfum. Sekarang kalau perempuan pergi salat tarawih, seperti pergi cari jodoh. Bukan seperti salat. Dia pakai yang paling cantik, lipstick, apa parfum, wanginya bagaimana, bajunya bagaimana. Mau ke mana ibu? Mau ke salat. Salat apa begitu? Salat apa begitu ya? Kalau mau salat, pergilah tutup aurat dengan cara bagus. Jangan guna parfum atau apa-apa. Karena itu, ini kesempatan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan untuk kita salat tahajud, baca Quran di bulan ini, di 10 malam yang terakhir ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kita untuk Lailatul Qadr. Allahumma ballighna Lailatul Qadr. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa kita semua yang pernah kita buat dan jaga kita dari semua dosa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita akhlak yang baik sama Allah dan sama orang-orang muslim. Allahumma amin. Dan akhirnya kita semoga Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga al-firdaus al-a'la. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, insyaallah mungkin 2 hari 3 hari lagi saya ke Jakarta. Jadi mungkin minggu depan kita libur dulu, dan ya salim doa ya waktu itu, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi semua kebahagiaan dan umur panjang, amal salih dengan rezeki yang luas, dengan sehat. Allahumma amin. Akhirnya kalau ada pertanyaan cepat sebelum selesai, silakan. Kalau ada pertanyaan apa-apa, silakan. Menyambung ini Ustaz, kalau misalnya kita sudah sholat witir di masjid, misalnya itu sholat tahajud atau lagi, apakah boleh witir lagi atau tidak? Tidak boleh, tadi bilang tidak boleh 2 witir 1 malam. Tapi contohnya, kalau sudah salat witir kali yang pertama, maksudnya di malam, di tarawih, kemudian salat tahajud. Salat tahajud, imam pasti witir juga. Waktu imam witir itu, kita ada 2 pilihan. Tidak salat samania rakaat yang terakhir itu, atau salat samania tapi bangun tambah 1 rakaat. Jadi, bukan ganjil tapi genap akhirnya. Atau di tarawih, rakaat yang terakhir witir itu, kita tidak usah salat. Tapi ada bahala orang kalau salat sama imam sampai akhir, dapat qiyamul lail penuh. Buat apa? Imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita bangun tambah 1 rakaat. Sampai sekarang belum witir lagi. Yang witir imam sudah. Nah, tapi kita belum. Di tahajud nanti bisa salat witir, enggak apa-apa. Ada lagi? Kalau salat 2 kali jadi syafi'i, tidak ada witir itu. Kalau salat 1 kali, kemudian salat 1 witir nanti, tidak ada witir seperti itu. Witir itu 1. Ganjil maksudnya. Witir itu 1. 3, 5, 7, 9, 11 seperti itu. Kalau jadi genap, tidak witir. Dan Nabi SAW bersabda, La witrana fi laylah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Misalkan sudah witir itu, sekarang sudah witir, kemudian kan kita kalau masuk masjid itu harus apa, sebaiknya kita melakukan tahiyatul masjid 2 rakaat, biasanya itu boleh apa enggak? Boleh. Boleh kalau tahiyatul masjid dengan boleh. Saya bilang tadi kalau sudah witir di awal malam, bisa salat tahajud juga. Maksudnya setelah witir itu bisa salat, bisa. Tapi lebih bagus witir itu yang terakhir. Itu lebih bagus. Tapi bisa witir dan setelah itu bisa salat lagi, bisa. Contohnya tiba-tiba orang mau salat istikhara atau salat hajat atau salat tahajud juga boleh semuanya. Sudah? Misalkan apa, 10 malam terakhir itu kan biasanya orang kan yang diambilkan ganjilnya. Kalau kita 10 malam terakhir itu terus sholat itu lebih baik begitu ya? Maksudnya? Kita 10 malam terakhir itu sholat terus di apa, iktikaf terus di masjid. Itu nggak apa-apa? Ya, perempuan maksudnya. Laki-laki perempuan. Laki memang sudah tentu boleh.
Kalau lelaki boleh. Ambil yang ganjil-ganjilnya aja. Iya, maksudnya kalau perempuan bilang tadi, kalau pergi contohnya perempuan, dia rasa ada khusyuk kalau salat di masjid. Dia mau salat tahajud di masjid. Tapi jam 2 pagi, bagaimana? Kalau pergi, kalau contohnya dari maghrib, dari isya, tidak keluar dari masjid. Tapi aman. Ada contohnya banyak perempuan. Dan masjid itu tutup, tidak ada lelaki bisa masuk. Tidak ada yang masuk bunuh atau curi atau kacau atau apa-apa. Aman. Alhamdulillah Indonesia aman memang. Tapi kadang-kadang ada satu tempat kita tak tahu. Tapi kalau ada masjid sudah tutup, perempuan itu sudah sendiri. Atau jam 2 mau salat tahajud, pergi sama suaminya, sama ayah, sama kakak, sama adik, sama anak. Hantarnya, dia naik, dia masuk salat. Ada perempuan atas, bukan juga sendiri. Tapi biasa kalau ada tahajud perempuan, banyak. Kalau ada banyak. Itu boleh. Tapi lebih afdal di mana? Apakah salat di rumah atau di masjid? Di rumah. Apakah mana salat perempuan yang paling baik? Dalam kamarnya. Yang di rumah, di kamarnya lagi. Itu paling bagus. Ya, contohnya kalau ada tempat di rumah, ada hall itu depan, dan ada kamar perempuan itu yang dia tidur. Salatnya dalam kamar ini lebih bagus, lebih afdal dari depan. Walaupun ini termasuk rumahnya. Jadi kalau salat di masjid, salat di rumah pahalanya lebih. Tapi kalau kita contohnya ngomong tentang tarawih, banyak perempuan kalau salat sendiri di rumah, kadang-kadang malas. Ya nanti aja ya, sebentar lagi saya lihat drama itu dulu. Saya makan dulu, saya minum dulu. Dah capek ya satu hari kan saya masak. Ya sudah salat di rumah aja, saya baring aja dulu. Baring sudah, tidak salat. Lebih baik yang mana? Masjid. Atau dia salat sendiri, waktu dia salat tidak ada rasa khusyuk itu. Tapi kalau contohnya ada imam, kalau dia salat di belakang imam, Masya Allah rasa khusyuk. Ada jamaah sama-sama seperti itu, lebih afdal di masjid saat itu. Wallahu a'lam. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.